For God so loved the world, come on, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. We believe it, God. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God, for God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Hallelujah, hallelujah. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. Oh, for God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, you gave it all, Jesus. Oh, you gave it all on the cross. Oh, Lord. Come on, we sing. By His precious blood, I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji syukur kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2022 ini. Kita percaya penyertaan Tuhanlah yang membawa kita hingga sejauh ini, amin. Dan biarlah tangan Tuhan juga yang akan memimpin setiap langkah hidup kita melewati tahun-tahun ini hingga seterusnya, amin. Haleluya. Mari kita mau datang pagi hari ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan.
bersyukur kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Tahun di mana janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Saat ini kami datang dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama di atas nama, Raja kami, Tuhan kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab hanya karena kasih setiamu, Kau membawa kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih Yesus, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti. Amin. Segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita mau katakan, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari katakan bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Sebab kami tahu Kau mempunyai rancangan yang indah. Amin, amin. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup kami Tuhan. Hidupku, mari angkat kedua tanganmu dan katakan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa,
bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Nyatakan rasa syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Sekali lagi kita mau nyatakan bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu di dalam Mari kita mau sembah Tuhan. Katakan terima kasih. Sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebab pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Mari nyatakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami akan melanjutkan pujian kami. Mari kita yang bersuka cita, kita mau sama-sama sorak-sorakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali kita mau mengangkat pujian kita. Kami bersyukur Tuhan, mari kita mau memasuki tahun yang baru. Dengan janji Tuhan yang penuh kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Mari nyatakan bersama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Mari kita yang percaya, kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, melangkah dengan penuh iman di tahun ini. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, sebab hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Tuhan telah membawa kita melewati tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang tidak mudah, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan Tuhan juga lah yang akan memimpin langkah kita melewati lembah yang gelap, melewati suka dan duka bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi kita mau nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita mau bertepuk tangan bersama. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan membawa kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana di hadapan Tuhan. Kami mau hidup lebih taat kepada Tuhan.
Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kami nyatakan Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. pimpin kami Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Agar kami lebih bijaksana Tuhan. agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Hidup dalam jalan-Mu Tuhan. hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita mau katakan mulialah. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari setiap kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Kita boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, berkat dan anugerah-Mu telah Tuhan sediakan buat setiap kami.
pimpinlah setiap jalan kami Tuhan. Karena kami tidak sanggup berjalan tanpa Tuhan di samping kami. Terima kasih ya Yesus untuk setiap kasih setiamu, setiap anugerah-Mu hingga saat ini. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan. Dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, atas semua kebaikan-Mu. Kalau Tuhan sudah memimpin, menyertai sepanjang perjalanan kami di tahun yang lalu. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita, bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau sudah buktikan sepanjang tahun yang sudah kami lalui Tuhan. Dan pagi hari ini, dengan merendahkan hati kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami mohon penyertaan-Mu memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Karena tanpa-Mu kami tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu pegang tangan kami Tuhan. Teguhkan kami, kuatkan kami pagi hari ini. Melalui firman yang akan kami dengar. Biar firman ini boleh terus merema dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami tetap percaya pimpinan dan penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sepanjang waktu-waktu ke depan di mana kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara lebih keras dan lebih jauh melampaui hamba-Mu berbicara pagi hari ini Tuhan. Lawati kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba dedikasikan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Di dalam nama yang kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua kita yang percaya, kita mau katakan amin. Ya, shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Anda. Mungkin belum terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat memasuki tahun yang baru ini. Suatu ketika Billy berulang tahun dan dia mengundang teman-teman sahabat-sahabatnya untuk makan bersama-sama. Mereka memasuki sebuah resto dan di situ mereka duduk, Billy beserta dengan 3 orang temannya. Sambil duduk-duduk mereka melihat buku menunya dan ketika hampir memesan, dia memanggil pelayan restoran dan si Billy ini bertanya,
kepada pelayan restoran, "Mbak, apa benar ya? Ini kan lagi promo 50% all item." Kemudian si Mbak pelayan toko ini menyaut, "Iya betul Pak, kami sedang ada promo 50% all item, semua promo 50%, tapi berlakunya jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Si Billy kaget, "Aduh, kirain promo all item sepanjang hari. Kenapa ada batasan jamnya Mbak? Kenapa enggak ditulis di dalam selebaran-selebaran yang dibagikan di mana-mana?" Kemudian Mbak Resto ini berkata, "Ada kok Pak, mungkin Bapaknya enggak teliti membacanya. Coba Bapak lihat di bagian yang terkecil di bawah ada tanda bintang dan di situ dituliskan syarat dan ketentuan berlaku hanya pada jam-jam 2 dan jam 4 sore." Saudaraku, seringkali kita sepertinya tidak peduli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Padahal sebenarnya itu penting dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita seperti terjebak seperti si Billy ini. Dengan promo-promo iklan-iklan yang seperti ini, mungkin resto-resto yang sedang promo, diskon 50%, diskon 25%, diskon sekian persen, mungkin buy one get one, mungkin kita akan mendapat voucher sekian ratus ribu, tapi kita nggak peduli, ternyata di bawahnya ada tulisan kecil bertanda bintang yang sering tidak kita baca, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga kita menganggap, wah semua akan berlaku, ternyata kita kecewa karena semua tidak untuk setiap saat. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang perlu kita perhatikan. Dalam kehidupan rohani kita, bukankah seringkali kita juga seperti ini? Banyak orang Kristen, mereka menganggap semua berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Yes, amin. Tapi ternyata mereka tidak peduli, ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang Tuhan tulis dengan jelas. Sehingga kenapa mereka kecewa? Karena mereka tidak membaca dengan baik-baik syarat dan ketentuannya. Oleh karena itu mereka kecewa, kenapa janji Tuhan yang katanya terjadi dalam hidup saya tidak tergenapi? Mari tahun yang baru ini kita mau belajar sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik apa yang dituliskan di sana, supaya Anda jangan merasa terjebak seperti dengan iklan-iklan yang ada. Mari kita akan lihat Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ayat 13, ini syarat dan ketentuannya. "Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Perhatikan ayat yang ke-14, 15 dan nanti sudah bisa baca selanjutnya di rumah. Ini adalah berkat yang Tuhan janjikan. "Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang." Apa sih syarat dan ketentuan supaya kita bisa menerima berkat-berkat yang begitu banyak yang Tuhan janjikan buat kita? Mari kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, nanti sudah bisa baca dalam Ulangan pasal sebelumnya, ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam pasal yang ke-11 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya tuliskan poin yang pertama adalah jangan lupakan pertolongan Tuhan. Tentunya begitu banyak pertolongan Tuhan tahun-tahun yang kita lewati. Tentunya ada begitu banyak penyertaan Tuhan, pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dan yang parahnya kecenderungan manusia adalah seringkali manusia lupa akan pertolongan Tuhan. Manusia lebih sering mengingat-ingat kekecewaannya, manusia lebih sering mengingat-ingat sakit hatinya, kepahitannya, kesalahan orang lain. Tapi terlalu mudah dia melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu ketika hendak memasuki tanah perjanjian, tanah Israel, Musa mengingatkan segenap bangsa Israel
supaya mereka tidak melupakan bagaimana pertolongan Allah. Dengan tangan yang kuat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan, dari tanah Mesir. Mereka dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api memasuki wilayah padang gurun selama 40 tahun dengan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika hendak memasuki tanah perjanjian, Musa mengingatkan kembali kepada mereka. Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-7 bagian perikop awal-awal ayat yang ke-7 mengatakan, sebab matamu sendirilah telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Musa menegur mereka, mengingatkan mereka kembali. Jangan pernah lupa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah kau lewati, yang telah kau lalui. Sebab matamu sendiri telah melihat dan engkau melihat begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan. Tentunya sama dengan kita. Hari ini saya mengingatkan saudara semua. 2021 kita sudah tinggalkan. Mungkin hari-hari pertama memasuki tahun yang lalu 2021 engkau juga mengeluh dengan berat. Engkau mengatakan pandemi belum berakhir. Bagaimana dengan hidupku nanti? Tapi ternyata hari ini kita berhasil. Kita berada di tahun yang baru. Hari pertama, bulan yang pertama tahun 2022. Artinya apa? Setahun telah engkau lewati bersama dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Matamu sendiri telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan di tahun 2021 yang telah kau lewati. Jangan pernah lupakan itu semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan karena kita lebih terfokus dengan besarnya masalah yang ada di depan kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu telah menyertai kita dan akan tetap menyertai kita. Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah engkau lewati di tahun-tahun yang lalu. Sehingga itu membuat engkau berkeluh kesah memasuki tahun yang baru. Engkau bersungut-sungut, mari ganti. Ucapkan syukur di hari yang pertama, di tahun yang pertama kalau engkau masih bisa sehat, engkau masih bisa beraktivitas dengan baik. Bersyukur, gantikan keluhanmu, persungutanmu, ketakutanmu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan telah menolongmu, menyertaimu, bahkan akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bahkan Musa mengingatkan kembali bangsa Israel di ayat yang ke-12. Engkau akan memasuki suatu negeri yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat yang 12 dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Bahkan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Mari ganti dengan negeri ini dengan tahun. Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan memelihara. Engkau memasuki tahun yang baru, tahun di mana mata Tuhan mengawasinya dari awal tahun hari ini sampai nanti akhir tahun. Kita berjumpa lagi dan kita masih tetap dalam penyertaan Tuhan. Artinya apa? Sepanjang tahun yang akan kita lalui, Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, menguatkan kita. Mungkin hari ini kita merasa saya akan memasuki tahun yang baru dengan terseok-seok. Saya akan memasuki tahun yang baru dengan penderitaan dan pergumulannya begitu banyak. Tapi mari percaya Tuhan, kalau janji Tuhan, suatu negeri akan dipelihara oleh Tuhan. Dan mata Tuhan sendiri yang akan mengawasimu dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya apa? Tidak ada yang tidak terlihat di mata Tuhan. Meskipun Tuhan kadang menuntun kita kepada suatu jalan yang tidak mengenakan buat kita. Tuhan menuntun kita melalui mungkin gunung-gunung yang terjal, lembah-lembah yang curam, jalan-jalan yang menakutkan buat kita. Namun percayalah tetap pemeliharaan Tuhan tetap ada di sana bersama-sama dengan engkau. Karena Tuhan berjanji mata Tuhan sendiri yang akan mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Saudara, sebesar apapun masalahmu, sekecil apapun masalahmu, Tuhan peduli akan hidupmu dan Dia akan tetap memelihara hidupmu karena Tuhan selalu melihatnya. Kapan hari pun, tengah tahun,
atau akhir tahun nanti, atau awal tahun hari ini. Tuhan selalu melihatnya. Oleh karena itu seorang yang bernama Dr. Kleins dalam suatu tafsiran Alkitabnya dia mengatakan seperti ini, baik kesulitan atau maupun kenikmatan dapat mengganggu iman serta menyeret umat dari kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu hati-hati. Memasuki tahun yang baru saya mengingatkan saudara, kesulitanmu, penderitaan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Mungkin kau kecewa dengan Tuhan dan kau menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi jangan salah, kenikmatan pun, kemakmuran pun akan membawamu untuk menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu engkau perlu berhati-hati seperti yang dipesankan Musa kepada bangsa Israel. Mari kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Saya berikan huruf besar, font yang lebih besar. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Hati-hati dengan kecenderungan hati kita yang sering melupakan Tuhan. Mari kita akan lihat kembali dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi dikatakan hati-hatilah. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya, perhatikan, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Musa mengingatkan kembali bangsa Israel, hati-hati. Suatu saat kau akan memasuki tanah perjanjian dan di sana kau akan berkelimpahan. Nanti ketika engkau sudah makan dan kenyang, ketika semuanya sudah bertambah-tambah, ketika hartamu sudah bertambah banyak, engkau mengalami kenikmatan hidup, hati-hati. Supaya engkau jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan yang telah membawamu keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Memasuki tahun yang baru saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati-hati. Mari kembali kepada Tuhan. Karena engkau tidak dapat berjalan tanpa kekuatan Tuhan. Kesuksesan, penderitaan apapun yang membawa engkau jauh dari Tuhan. Hati-hati. Karena semua yang terjadi dalam hidupmu dipelihara Tuhan dan diawasi Tuhan dari awal hingga akhir tahun. Mari bawa hidupmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara, tetap percaya dan resolusi tahun baru ini, biarlah engkau lebih ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu, pergumulanmu, perencanaanmu, masalahmu, tantanganmu. Sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan, kita akan bisa bersyukur. Sekalipun kita melewati hal-hal sulit, sekalipun kita melewati tahun kemarin dengan suatu pergumulan yang berat, dengan masalah yang berat, tapi hari ini kita bisa berdiri di awal tahun, berarti kita sudah berhasil melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Mari ucapkan syukurmu, berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan dulu sudah menolong kita, sekarang Tuhan akan menolong kita dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap menolong kita. Yang kedua, syarat dan ketentuan apa yang Tuhan berikan buat kita? Kita akan melihat Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, 13, 22, nanti sudah bisa terus baca di rumah. Mengasihi Tuhan dan taat pada perintahnya. Itu syaratnya supaya engkau bisa mengalami berkat-berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Mengasihi Tuhan dan taat pada perintahnya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya
Kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 13, jika kamu, nah ini syaratnya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ini janji-janji Tuhan lebih banyak dan sangat banyak, nanti sudah bisa baca seterusnya. Syarat dan ketentuannya harus engkau lakukan sebelum kau menerima berkat Tuhan. Ayat yang ke-22 kembali diulang. Sebab jika kamu, ini syaratnya, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut kepadanya, maka janji Tuhan itu lebih banyak daripada syaratnya. Syaratnya paling ditulis satu ayat, tapi janji Tuhan itu bermacam-macam ayat, sudah bisa baca selanjutnya. Ketika syarat dan ketentuannya engkau lakukan, maka janji Tuhan tanpa engkau minta, Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu diawali dengan jika kamu. Kemudian Tuhan tidak hanya memberikan kita peraturan-peraturan, syarat-syarat, tapi Tuhan juga akan maka. Ini bagiannya Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya jika kita sudah melakukan bagian kita. Syarat dan ketentuan berlaku. Saudaraku, terlalu banyak janji Tuhan, nanti sudah bisa baca terus ayat-ayat ini. Karena waktu kita yang tidak akan cukup banyak untuk membahas satu persatu. Ada kekuatan dijanjikan Tuhan, ada panjang umur, ada kelimpahan, ada makan dan menjadi kenyang. Artinya kebutuhan pokokmu terpenuhi semua. Ada hasil panen, musuhmu dihalau, kita akan menduduki daerah musuh dan masih begitu banyak janji Tuhan. Syaratnya cuma satu, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan jiwamu. Sudahkah syarat dan ketentuan itu engkau lakukan? Ataukah engkau hanya menuntut hal-hal yang enak, berkat-berkat Tuhan saja? Mana sih Tuhan berkat-Mu? Tapi engkau tidak mau melakukan syarat dan ketentuannya, tentu itu tidak akan berlaku. Saudaraku, mengasihi dan mentaati Tuhan itu seperti dua sisi koin. Gak bisa dipisahkan, mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Kita gak bisa mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, tapi kita hidup dalam dosa-dosa kita. Kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita terus berkutat dalam semua masa lalu kita yang jahat. No, mengasihi Tuhan dibuktikan dengan ketaatanmu melakukan segala perintah yang diberikan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan hati dan jiwa harus kau wujudkan dengan ketaatanmu untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, memang ada masanya kita sulit untuk melakukan melakukan syarat dan ketentuan ini. Syarat untuk kita merasa berat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena kadang perintah Tuhan itu berbeda dengan kemauan kita. Tuhan pengen kita mengampuni, padahal kita pengennya membalas. Banyak hal yang membuat hati kita harus benar-benar submit kepada Tuhan. Taat itu tidak mudah, tapi percayalah bahwa perintahnya itu untuk kebaikan kita. Perintahnya bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk menyulitkan kita, tapi justru untuk kebaikan kita. Perintah-perintah Tuhan itu adalah wujud kasih Tuhan atas kehidupan kita supaya kita enggak celaka, maka dikasih aturan-aturan, dikasih rules. Tapi ungkapan kasih kita itu harus kita buktikan dengan ketaatan kita kepada perintahnya. Saya kasih gambaran, suatu saat seekor kura-kura curhat kepada sahabatnya seekor elang. Elang kamu itu enak ya, bisa terbang kemana-mana. Saya susah, mau jalan juga susah. Kapan ya saya bisa terbang seperti kamu? Akhirnya si elang ini kasihan dengan kura-kura. Oh kamu pengen ngerasain bisa terbang ya? Sini aku bawa kamu terbang. Wah kura-kura ini senang sekali. Masa bisa? Gimana sih caranya? Kemudian si elang ini mencari ranting pohon yang kuat, yang panjang.
Si elang ini mulai bawa kepada si kura-kura. Engkau gigit ini, kamu gigit ini, pegang kuat-kuat gigit ini. Dan satu syaratnya ketika aku ajak terbang, kamu tidak boleh bicara apapun. Jadi harus tetap gigit ranting ini. Siap? Si kura-kura seneng banget. Wah, aku akan bisa terbang nih, seneng banget. Oke lah, gampang lah syarat itu, cuman gak boleh ngomong aja selama terbang, gampang. Akhirnya oke, kita terbang. Si elang udah mulai ngepekin sayapnya, udah mulai cengkram, udah mulai pegangan itunya. Dan akhirnya mereka terbang. Si kura-kura seneng banget bisa ngerasain terbang. Baru mulai terbang, teman-teman si kura-kura yang di bawah mulai teriak-teriak sorak-sorai. Wah, kamu hebat kura-kura. Mungkin taruh aja namanya si Abi. Abi, kamu hebat Abi, bisa terbang. Wah, hebat ya, kamu luar biasa. Si kura-kura bangga bisa terbang melebihi teman-temannya yang lain. Akhirnya dia lupa syarat dan ketentuannya tadi. Akhirnya dia menjawab teman-temannya, iya dong aku gitu loh, makanya hebat. Akhirnya dia jatuh dan matilah dia. Karena apa? Karena dia lupa syaratnya tadi apa? Nggak boleh ngomong. Kalau ngomong otomatis pegangannya di ranting itu mulutnya akan terbuka kan. Dan dia jatuh dan dia mati. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Tuhan memberikan kita syarat dan ketentuan supaya kita tidak celaka seperti kura-kura ini. Tuhan akan membawa kita terbang tinggi, mengatasi segala masalah-masalah kita. Tapi persoalannya adalah jangan pernah lupa akan syarat dan ketentuannya. Begitu sedikit saja engkau melupakan, itu akan mencelakakan dan membahayakan dirimu sendiri. Karena Tuhan pengen engkau tetap melekat kuat kepada Tuhan. Tidak pernah melepaskan peganganmu dari Tuhan. Dan engkau akan terbang dengan selamat. Saudara, tidak mudah untuk menjadi taat. Tidak mudah untuk submit betul-betul pada perintah Tuhan. Banyak godaan yang tentunya akan menghalangi kita, membuat kita lupa seperti si kura-kura ini. Membuat kita lupa bahwa ketaatan adalah sebuah pilihan yang harus engkau ambil untuk engkau menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, ketaatan adalah satu pilihan yang harus engkau ambil supaya engkau bisa melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Karena berkat selalu diawali dengan ketaatan. Berkat Tuhan selalu diawali dengan ketaatan. Mari tahun yang baru ini komitmen kita. Resolusi kita, aku mau taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mengasihi dan mentaati Tuhan bukan membuat kita bebas dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Tapi akan membuat kita mampu, sanggup menjalani hari-hari kita dengan kekuatan Tuhan. Karena kita terus berpegang pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdiri di hari yang pertama, bulan pertama, tahun yang baru 2022. Ada begitu banyak pertanyaan. Apakah tahun yang akan kita masuki adalah tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena yang tahu hanya Tuhan. Tapi saya cuma bisa mengatakan, kalau dulu Tuhan sudah menolongmu di tahun 2021. Gimana terseok-seoknya hidupmu. Banyak orang yang curhat dan mengeluh, Bu saya udah gak tahan. Bisnis saya akan hancur tahun 2021. Tapi ternyata hari ini kau bisa melihat. Engkau bisnismu masih tetap berjalan. Rumah tanggamu masih tetap baik. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Engkau tetap sehat meskipun pandemi terus melanda hidup bangsa kita. Karena siapa? Karena pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru 2022. Tetap percaya, optimis, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Musim kehidupanmu akan terus berganti.
Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Bahkan tahun 2022 tidak ada yang pasti dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar, percaya. Hanya kasih setia Tuhan yang pasti. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari renungkan dan nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya dan para singers. Biar pujian ini juga menjadi kekuatan untuk kita memasuki tahun yang baru. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes, terima kasih Tuhan, tak pernah berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, terima kasih Tuhan. Aku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Jika burung di udara saja Kau pelihara Tuhan, apalagi kami. Yes, ajar kami percaya Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin. Kau yang selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Amin Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Kau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Allah yang perkasa, itu yang akan menyertai perjalanan kami memasuki tahun yang baru ini. Ajar kami percaya Tuhan, ajar kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu. Yes. Ku yakin Kau yang menyertai kami, Kau yang melindungi kami dengan tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh haleluya, mari percaya, bangkitkan iman-Mu, katakan Tuhan yang
dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk janji-Mu buat kami di awal tahun ini. Biar apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat firman-Mu pada pagi hari ini saat kami mendengarkannya, kami boleh simpan itu dan kami boleh praktekkan. Syarat dan ketentuan berkat Allah berlaku atas kami. Kami mau selalu mendengarkan suara-Mu, melakukan perintah-Mu, dan selalu beribadah kepadamu sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Supaya berkat Allah, bagian Allah untuk memberkati kami, benar-benar terrealisasi dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus. Kami tahu kami manusia lemah, tapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Kami tahu Roh Kudus ada dalam diri kami, yang akan memampukan kami untuk berjalan dalam ketaatan kepada ketaatan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali hidup kami di tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan perbuat dalam hidup kami. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan Yesus, pemeliharaan dan perlindungan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati saudara semua. Amin.